Shalom, perkenalkan nama saya Ananda Kesatria Lingga, NIM 7120240102. Saya melakukan TAS Filsafat Barat dan Timur. Soal pertama, mengapa konsep yin dan yang dalam filsafat timur menganggap bahwa alam semesta selaras serta maknanya bagi kehidupan manusia sehari-hari? Jawaban saya, konsep yin dan yang berasal dari filsafat Tiongkok kuno, khususnya dalam ajaran Taoisme, yang memandang bahwa segala sesuatu di alam semesta terdiri dari dua prinsip dasar yang saling bertentangan namun saling melengkapi. Yin, unsur gelap, dingin, pasif, feminin, dan sedangkan yang unsur terang, panas, aktif. Namun, penting untuk dipahami bahwa yin dan yang bukanlah dua kekuatan yang bertarung, melainkan dua aspek dari satu realitas yang sama. Dalam pandangan ini, keseimbangan bukan berarti kedua sisi harus sama besar atau sama kuat, melainkan harmonis sesuai konteks dan kebutuhan situasi. Yang kedua, mengapa Plato dalam filsafat Yunani menganggap bahwa keseimbangan dalam jiwa manusia penting bagi kehidupan yang baik, dan bagaimana konsep ini dijelaskan secara logis dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban saya, Plato salah satu filsuf tokoh besar tapi Yunani kuno. Dalam karya The Republic berbicara tentang konsep keseimbangan dalam jiwa manusia sebagai dasar dari keadilan dan kehidupan yang baik. Plato berpendapat bahwa jiwa yang seimbang adalah jiwa yang diatur oleh akal sebagai pemimpin, didukung oleh semangat dan mengendalikan nafsu. Seperti dalam logika manusia, bayangkanlah sebuah negara. Jika rakyat nafsu memberontak tanpa kendali dan militer tidak tunduk pada pemimpin, maka negara itu akan kacau. Tapi jika pemimpin bijak mengatur, militer akan menjaga keamanan dan rakyat akan hidup dengan teratur, negara akan damai dan adil. Yang ketiga, bagaimana etika dan moral pengaruhi pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, dan mengapa hal itu penting untuk kehidupan manusia bersama. Jadi jawaban saya, etika dan moral adalah dua hal yang sangat berperan dalam setiap keputusan yang kita buat, baik kita sadari atau tidak. Etika berkaitan dengan prinsip-prinsip umum tentang apa yang dianggap benar atau salah dalam masyarakat, sedangkan moral itu lebih bersifat individu atau pribadi, yakni keyakinan individu tentang baik dan buruk berdasarkan nilai-nilai yang anut. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak hanya bertindak berdasarkan keinginan atau kepentingan sendiri, tapi juga pertimbangan dampak dari tindakan tersebut orang lain. Disinilah etika dan moral bekerja sebagai kompas batin yang membantu kita memilih jalan yang bukan hanya menguntungkan diri sendiri, tapi juga tidak merugikan atau menyakiti orang lain. Yang keempat, apa sebenarnya dimaksud dengan gadget dan bagaimana penggunaan mempengaruhi kehidupan manusia dalam konteks positif maupun negatif? Jadi jawaban saya, secara umum gadget adalah perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi tertentu atau dirancang untuk memudahkan aktivitas manusia. Contohnya smartphone, tablet, smartwatch, dan perangkat pintar lainnya. Dalam bahasa sederhana yang gadget bisa diartikan sebagai alat teknologi yang praktis dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama berkomunikasi, mengakses informasi, liburan, hingga pekerjaan. Namun, penggunaan gadget tidak bisa dilepaskan dan cara manusia berinteraksi dengan teknologi itu sendiri. Gadget hanyalah alat yang menentukan dampaknya
adalah bagaimana kita menggunakannya. Yang kelima, bagaimana kita dapat mencapai keseimbangan yang sehat dalam penggunaan gadget di era digital saat ini, mengingat dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh teknologi? Jawaban saya, mencapai keseimbangan yang sehat dalam pengguna gadget di era digital saat ini memerlukan pendekatan yang holistik dan sadar. Pertama, kita perlu memahami bahwa gadget seperti smartphone dan tablet menawarkan berbagai manfaat, termasuk akses cepat ke informasi, kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain, berbagai aplikasi yang dapat meningkatkan produktivitas. Namun, di sisi lain, pengguna gadget yang berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik dan mental seperti gangguan tidur, kecemasan, dan penurunan interaksi sosial secara langsung. Untuk mencapai keseimbangan, langkah pertama yang dapat diambil adalah menetapkan batasan waktu penggunaan gadget. Misalnya, kita bisa menggunakan aplikasi yang memantau layar dan memberikan peringatan ketika kita telah mencapai batas waktu yang ditentukan. Apa ya? Selain itu, penting untuk menjawabkan waktu tanpa gadget, di mana kita dapat terlibat dalam aktivitas lain yang tidak melibatkan teknologi, seperti berolahraga, membaca, atau berkumpul dengan keluarga dan teman-teman. Yang keenam, bagaimana berkaitan antara pikiran dan hati pengaruhi pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, dan dapatkah Anda memberikan contoh pengalaman hidup yang menunjukkan hubungan ini? Jawaban saya, keterkaitan antara pikiran dan hati adalah konsep yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Pikiran seringkali dialusikan dengan logika, analisis, dan rasionalitas. Sementara hati lebih terkait dengan emosi, perasaan, dan institusi. Dalam banyak situasi, kedua aspek ini saling mengaruhi dan berkontribusi pada keputusan yang kita buat. Ketika kita dihadapkan pada suatu keputusan, pikiran kita cenderung menganalisis fakta dan data yang ada. Misalnya, jika ada seorang pertimbangan untuk pindah ke kota baru untuk pekerjaan yang lebih baik, pikiran mereka mungkin akan mengevaluasi faktor-faktor seperti gaji, biaya hidup, dan peluang karir. Namun hati mereka juga akan merasakan emosi yang terkait dengan perubahan tersebut, seperti rasa cemas, meninggalkan teman-teman dan keluarga, atau rasa bersemangat untuk memulai babak baru dalam hidup. Contoh, pengalaman keterkaitan ini adalah ketika saya pernah berpikir tidak mau melanjutkan kuliah, tetapi orang tua tetap suruh memilih melanjutkan pendidikan kuliah. Terus saya berpikir, lagi kuliah itu tidak penting bagi saya karena rata-rata pendidikan itu belum menjamin kita berhasil atau belum tentu kita menjadi seorang pendeta. Yang ketujuh, bagaimana teori pikiran dan hati dipahami dan filsafat barat dan timur, dan apa implikasi dari pemahaman terhadap cara kita menjalani kehidupan sehari-hari? Jawaban saya, filsafat barat pikiran sering kali dianggap sebagai pusat rasionalitas dan logika. Filsuf seperti René Descartes menekankan pentingnya akal dalam proses berpikir dengan ungkapan terkenal, ya, cogito ergo sum. Saya berpikir, maka saya ada. Hati dalam tradisi barat seringkali diasosiasikan dengan emosi perasaan yang kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kurang penting dibandingkan dengan pikiran. Misalnya dalam banyak konteks, emosi dianggap sebagai penghalang bagi pengambilan keputusan
yang rasional. Namun, dengan perkembangan psikologi modern, ada pengakuan yang semakin besar akan pentingnya emosi dalam proses pengambilan keputusan. Terus, filsafat timur seperti dalam ajaran Konfusiusme dan Buddhisme terdapat pemahaman yang lebih holistik tentang pikiran dan hati. Dalam tradisi ini, hati atau shin adalah dalam bahasa Mandarin tidak hanya dianggap sebagai pusat emosi, tetapi juga sebagai sumber kebijaksanaan dan moralitas Konfusiusme. Misalnya, eh, menekankan pentingnya ren kemanusiaan yang berkaitan erat dengan perasaan dan empati terhadap orang lain. Yang kelapa, apa definisi filsafat barat dan bagaimana perkembangan serta karakteristik pengaruhi pemikiran dan budaya di dunia modern? Jawaban saya, filsafat barat adalah cabang pemikiran yang berasal dari tradisi pemikiran di Eropa yang Amerika yang berakar pada pemikiran Yunani kuno dan berkembanglah melalui sebagai periode sejarah termasuk abad pertengahan, Renaissance, dan era modern. Secara umum, filsafat barat berfokus mendasar tentang eksistensi pengetahuan, moralitas, dan realitas, serta bagaimana manusia memahami dan berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Definisi filsafat barat dapat dilihat sebagai upaya ilustrasi untuk mengevaluasi dan menjelaskan berbagai aspek kehidupan manusia melalui penggunaan akal dan logika. Filsuf-filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles Yunani kuno memulai tradisi dengan menekankan pentingnya rasionalitas dan dialog dalam pencarian kebenaran. Yang kesembilan, apa definisi filsafat timur dan dalam konteks ajaran agama, bagaimana ajaran ini membentuk pandangan dunia serta praktik spiritual di masyarakat Asia? Jawaban saya, filsafat timur dalam konteks ajaran agama menunjuk pada tradisi, pemikiran, dan praktik spiritual yang berasal dari berbagai agama dan sistem kepercayaan di Asia, termasuk Hindu, Buddha, Taoisme, Konfusiusme, dan Shinto. Setiap tradisi pandang unik tentang eksistensi moralitas dan hubungan manusia dengan alam semesta, serta memberikan pedoman bagi individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Definisi filsafat timur dalam konteks ajaran agama dapat dilihat sebagai upaya untuk memahami dan menjelaskan realitas melalui lensa spiritual dan etis. Dalam banyak tradisi timur dan agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai panduan praktis untuk mencapai pencerahan, harmoni, dan keseimbangan dalam hidup. 10. Bagaimana para ahli menjelaskan konsep yin dan yang, dan apa contoh kontrak yang menunjukkan penerapan konsep di dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban saya, konsep yin dan yang adalah prinsip fundamental dalam filsafat Tiongkok menggambarkan dualitas dan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan para ahli dari berbagai latar belakang termasuk filsuf, praktis pengobatan, dan pemikir spiritual telah memberikan penjelasan yang mendalam mengenai konsep ini. Lao Ji sebagai sebagai pendiri Taoisme menjelaskan bahwa yin dan yang
adalah dua kekuatan yang saling melengkapi berlawanan. Contohnya, seperti tadi dalam siklus alam, malam kayak seperti yin, sedangkan siang ada yang, saling bergantian menciptakan ritme dan harmonis. Ketika seorang ini selaras dengan ritme ini, mereka dapat merasakan kedamaian dan keseimbangan dan hidup mereka. Dah, terima kasih sekian ini dalam video saya.